Pandemi corona yang udah bikin kita untuk tetap di rumah aja sekarang udah berjalan lebih dari sebulan. Dan karena kita bosen, akhirnya MSI dengan baiknya udah mau ngirimin kita salah satu laptop creator andalan mereka. Dan mereka bilang katanya laptop ini tipis tapi punya performa yang oke. Dan ternyata pas kita cek, ternyata memang kalau misalnya laptop GTX itu biasanya ada di laptop yang tebel, ini sekarang adanya di dalam laptop tipis. Inilah MSI Prestige 14. Untuk sebuah laptop, biasanya gua nggak pernah bikin yang namanya unboxing, tapi laptop ini punya pengecualian karena boxnya itu lumayan kece. Pertama kita dikasih box yang ada tulisan for the gifted-nya, dan bukanya itu tinggal diangkat begini. Ya pokoknya dibikin mewah banget lah sama mereka. Di dalamnya ada laptop, sleeve, dongle, dan keyboard skin. Ada dua warna SKU yaitu carbon grey dan putih, namun yang carbon grey-nya tidak ada keyboard skin atau dongle, jadi yang spesial dikasih gift box hanya yang versi putih. Saat pertama ngelihat laptopnya, jujur MSI Prestige 14 ini menurut gua cantik banget. Dengan warna putih begini, gua ngerasa laptopnya punya rasa premium yang jarang banget gua temuin di laptop lain. Sebuah bahan surface-nya terbuat dari aluminium alloy, jadi laptop ini tetap kokoh walaupun ringan banget. Logo MSI sekarang juga udah terus elegan, walaupun kadang-kadang kangen juga sih sama LED putih yang bisa nyala di belakangnya. Tapi mengingat laptop elegan lain sekarang juga udah nggak nyala, gua rasa ini udah sempurna. Hinge-nya ringan dan solid banget, bisa dibuka pakai satu tangan, dan hinge-nya ini bakal ngedongkrak keyboardnya untuk menghadap ke atas agar posisi ngetik lebih enak lagi dan membuka ruang agar laptopnya bisa gampang ngambil udara. Di depan ada monitor 14 inch 4K IPS level yang bezelnya itu tipis-tipis banget. Bahkan laptop 14 inch ini terasa kayak masuk ke dalam barebone-nya laptop 13 inch. Bezel atasnya itu lumayan tebal, tapi MSI bisa menyempatkan webcam dengan Windows Hello. Selain berbezel tipis, monitor ini juga mempunyai akurasi warna yang wonderful. Bahkan Adobe RGB-nya sampai 100%. MSI juga ngeklaim kalau layar mereka ini mempunyai nilai delta I yang rendah, di mana berarti distorsi warna juga jauh semakin berkurang. Ya kalau kita ngeliat fitur-fitur monitornya, ini semacam layar yang emang udah diidamkan para creator macam YouTuber, graphic designer, VJ, atau bahkan 3D design. Gak hanya karena akurasi warnanya aja, tapi juga karena fitur MSI True Color yang bisa menyesuaikan dengan skenario penggunaan tertentu. Ada juga versi Full HD dari laptop ini kalau kalian mungkin belum membutuhkan layar 4K di 14 inch namun akurasi warnanya nggak setajam yang ini. Di bawahnya ada keyboard dengan layout yang masih asing buat gua saat nge-review laptop MSI. Kalau biasanya laptop MSI punya layout font yang gaming banget, yang ini punya layout lebih elegan dan kelihatan emang buat produktivitas ketimbang gaming. Keyboard ini memang nggak mempunyai media playback button, tapi beberapa function lain seperti membuka creator center itu ada di sini. Yang gue kurang suka hanyalah penempatan power button yang tergabung dengan keyboard dan tombol delete yang ada di bawahnya power button. Karena gue biasanya tombol delete itu ada di sebelah kiri power button, nah yang ini di bawah. Tapi itu tadi subjektif banget sih, kalau udah pembiasaan pasti nanti biasa sendiri. Buat konektivitas port di sebelah kanan ada audio combo jack dan 2 USB 2.0. Sementara di sebelah kiri ada dua USB 3.2 Gen 3 Type-C Thunderbolt 3 yang udah support charging. Dan yang terakhir ada micro SD card slot. Di bagian bawah ada lubang intake dengan pattern yang unik. Untungnya saat laptopnya dimainin, bagian bawahnya ini akan ngedongkrak ke atas agar lebih mudah ngehirup udara. Bagian bawah dan bagian atasnya itu sebenarnya sama build quality-nya, jadi gue sendiri heran kenapa ada reviewer lain yang bilang ini berbeda. Buat performanya, di sini MSI mempunyai kombinasi CPU dan GPU yang unik. Kalau biasanya Nvidia GTX itu dipasangkan ke prosesor H-series, di sini MSI jodohin GTX-nya dengan Intel Core i7 U-series 10 Gen. Sementara GPU-nya adalah GTX 1650 Max-Q alias memory clock dan boost clock-nya sudah diturunkan. Laptop ini juga punya 16GB RAM, namun memakai LPDDR3 di RAM karena ingin menjaga suhu dan pastinya daya tahan baterai.
Spesifikasi tadi jujur adalah yang paling powerful di laptop barebone segini karena mengingat berat dari laptopnya hanya 1,3 kilo aja. Kita udah mengetes beberapa sintetik benchmark di laptop ini, begitu pula dengan game dan aplikasi produktivitas. Tes pertama adalah gaming. Di Dota 2 kami mendapatkan frame rate yang cukup tinggi di 48 fps dan CSGO di 119 fps. Tapi sayangnya frame rate-nya ini nggak terlalu stabil dan suka frame drop karena CPU throttling. Berbeda dengan game, aplikasi produktivitas creator malah adem ayem aja karena dia nggak terlalu konsumsi performa GPU dan CPU yang tinggi kecuali kalau lagi render. Kita mencoba render video Full HD yang berdurasi 1 menit di sini dan juga nyobain render image BMW E27 di Blender memakai GPU dan ternyata itu udah komplit dalam 12 menit aja. Dan kalau dilihat dari angka benchmark Firestrike dan Skydiver, skornya termasuk tinggi berkat GTX 1650 Max-Q yang tidak di undervolt lagi. Sayangnya laptop ini memang cukup hangat kalau kita lihat di suhu prosesornya karena menggunakan full performance dari hardware yang ditawarkan. Dan hangatnya juga kerasa sampai keluar ke daerah keyboard tempat kita ngetik. Throttle juga kerasa di sini. Kalau kita jalankan stress test Firestrike, skornya memang not pass, tapi untungnya masih ada di sekitar 96%-an. Tapi selain itu, gue juga cobain untuk undervolt CPU dan GPU-nya dan ternyata gue mendapatkan render time yang malah lebih singkat ketimbang defaultnya. Hal ini mungkin disebabkan karena CPU-nya itu nggak throttle saat rendering, alias dia bisa jalan di boost clock di waktu yang lebih lama ketimbang sebelum di undervolt. Bahkan saat gaming, frame rate-nya bisa lebih stabil walaupun akhirnya frame rate ini menurun. Entah kenapa banyak reviewer-reviewer di luar sana yang terlalu fokus ke benchmark gaming saat review laptop ini walaupun Prestige 14 memang bukan ditujukan untuk gaming. Nah, buat SSD-nya, speed-nya termasuk kenceng banget, udah tembus 3000 di Crystal Disk Mark, bisa gue asumsikan kalau SSD-nya sudah PCIe Gen 3 X4. Pengalaman gue memakai laptop ini selama semingguan sejauh ini puas-puas aja. Gue paling suka sama monitornya yang udah Adobe RGB 100% dan bisa melihat warna yang super duper akurat saat bermain Premiere ataupun Photoshop. Keyboardnya juga punya travel yang cukup dalam, enak juga kalau dipakai ngetik, cuma sayangnya kadang-kadang tangan gue suka nyenggol-nyenggol touchpad yang memanjang ke arah kanan. Touchpadnya ini juga lumayan enak buat dipakai karena udah menggunakan touchpad precision driver dan gue suka banget sama suara kliknya yang lembut. Untuk Wi-Fi-nya di sini Prestige 14 juga untungnya udah support Wi-Fi 6AX dan juga Bluetooth-nya adalah yang udah support sampai Bluetooth 5. Battery life yang gue dapatkan di laptop ini lumayan singkat kalau kita mainin di 4K dalam penggunaan produktivitas biasa, tapi saat gue turunkan resolusinya ke Full HD dan undervolt sedikit CPU-nya, ternyata gue mendapatkan battery life yang cukup lumayan. Suara speakernya juga cukup oke, di sini speakernya downfiring dan clarity suara yang didapatkan juga not bad mengingat ini adalah laptop tipis. Buat kalian yang suka pakai mode warna berbeda di aktivitas tertentu, di sini MSI juga nyisipin Creator Center di mana kita bisa ganti-ganti color profile-nya dan profile performance-nya agar profil warna di monitor dan performa hardware bisa mencocokkan dengan aktivitas kita. Saat kita melihat ke dalam, ternyata semua komponen tadi hanya didinginkan sama single fan aja. Ya maklum sih menurut gua karena apabila laptop ini memakai dual fan, yang pasti bobotnya akan bertambah dan juga TDP-nya akan lebih tinggi. Di laptop ini sendiri, TDP-nya nggak boleh yang terlalu tinggi karena chargernya bergantung dengan koneksi USB Type-C dan adapter 90 watt aja. Itulah mengapa adapternya juga kecil dan enteng. Saran aja buat kalian yang mau beli, kabel power yang disertakan di pembelian itu menurut gue terlalu pendek, yang stop kontaknya posisinya ada di atas, pasti adapternya bakal ngegantung. Tapi untungnya kabel powernya ini bisa diganti-ganti dengan kabel power supply biasa, jadi ya sebenarnya gampang aja kalau mau beli sendiri. Biometric security di sini juga enaknya ada dua, ada fingerprint sensor di bagian kiri atas touchpad ataupun face recognition di webcam, itu terserah user. Tapi yang paling gue suka itu adalah saat gue connect ke monitor menggunakan USB Type-C, laptopnya juga bisa sekalian ngecas. Karena buat gue yang suka kerja pakai monitor gede, bisa proyeksi ke monitor sekalian ngecas itu adalah fitur yang bagus banget. Walaupun memang daya yang ngalir kalau ngecas dari monitor hanyalah 60 watt aja.
Jadi kesimpulannya, MSI Prestige 14 memang merupakan laptop creator sejati. Dengan fitur-fitur yang ada di sini, gue yakin para creator yang lagi WFH sekarang pasti bakal demen banget sama akurasi warna dan performa GPU-nya di dalam barebone laptop tipis. Walaupun nanti masa karantina udah selesai, laptop setipis ini juga masih gampang buat dibawa kemana-mana kalau mau ketemu klien atau kerja di cafe. Terlepas dari suhu dan throttlingnya, menurut gua MSI Prestige 14 masih termasuk laptop creator yang solid. Dan jadi itulah pendapat kita tentang MSI Prestige 14. Menurut kalian apakah laptop 30 juta ini cukup worth it? Kalian bisa komentar aja di bawah. Kalau menurut kalian ini agak mahal, masih ada SKU yang memakai Full HD-nya di harga yang lebih murah, di angka 20 jutaan. Dan kalau misalnya kalian mau nunggu, nanti sekitar bulan Mei kalau nggak salah bakal ada yang warna rose gold atau rose pink namanya. Dan jadi ya paling itu aja pendapat kita. Kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa kasih kita like, share, dan subscribe. Dan yang terakhir, always stay safe.